Jumpa lagi dengan saya, dengan saintis yang menggembirakan. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang biasanya anak SD ini suka, ya. Mungkin juga anak SMP dan SMA sangat menyukai tentang kelistrikan, ya. Jadi bagaimana cara untuk merangkai secara seri dan paralel, dan ini memang terapannya rangkaian ini ada di rumah kalian masing-masing. Secara tidak kita sadari bahwa rumah kita memakai prinsip dan melakukan pembuatan dalam rangkaian seri dan paralelnya. Tidak hanya saya menjelaskan saja, tetapi saya akan membuktikan dengan melakukan eksperimen. Ya, mari kita mulai. Yang harus disiapkan adalah bahan dan alatnya untuk kita bisa memulai membuat rangkaiannya adalah yang pertama adalah kabel. Ya, kabel ini ada kutub positif dan negatif. Kalau kita melihat di sini kabel itu berwarna merah dan hitam, ya. Otomatis kita melihat ada kutub positif dan negatifnya. Yang merah adalah kutub positif dan yang hitam adalah kutub negatif. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membelah ini, ya. Jadi ini masih jadi satu kesatuan yang kita pakai. Nanti kita akan membelah ini, ya, menjadi dua bagian, merah sendiri dan hitam sendiri. Nah, fungsinya kabel sendiri adalah untuk menyalurkan arus listrik yang nanti diberikan oleh sumber listrik, yaitu baterai. Di sini saya akan menggunakan baterai bersama dengan tempatnya. Jadi kita untuk menyimpulkan dan menyederhanakan, kita pakai baterai, kemudian ada tempatnya. Ini sangat mudah sekali kita gunakan dan kita pakai, ya. Ya, gunanya nanti kita akan merangkai dengan menggunakan tempat baterainya ini beserta dengan baterai. Kalau kita tahu baterai ini adalah sumber listrik yang bisa kita pakai secara sederhana untuk kita bisa membuat rangkaian secara seri dan paralelnya, ya. Kemudian setelah itu dari bahan dan alat yang dibutuhkan juga adalah lampunya. Nah, lampu ini atau beban ini berfungsi untuk kita melihat bahwa arus listrik itu apakah bisa sampai kepada lampu ini atau tidak. Nah, buktinya nanti kita bisa saksikan lampu ini bisa menyala, gitu ya. Nah, otomatis lampu juga dibantu oleh fitting atau tempatnya seperti ini. Nanti kita akan ulirkan seperti ini sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, tujuannya untuk memudahkan kita merangkai tembaga dari kabel itu masuk ke dalam setiap lubang dari rumah lampu tersebut. Ya, saya nanti akan memakai dua lampu, ya, dua lampu bersama dengan fittingnya. Jadi ada dua fitting, dua lampu yang dipakai. Kemudian ada saklar. Nah, ini saklar juga dipakai karena berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Jadi kita tidak susah payah untuk bongkar pasang rangkaian, tapi kita menggunakan saklar ini kita bisa mematikan dan menyalakan lampu untuk hemat listrik, gitu ya. Kalau di sini berarti hemat listriknya adalah konteksnya baterai. Itu yang nanti kita bisa lakukan, ya. Ya, jadi saya sudah menjelaskan tentang bahan dan alatnya. Kita mulai dari prosedur dulu, ya. Bagaimana setiap rangkaian kita harus susun, kemudian kita harus buat. Di sini saya sudah menyiapkan kabelnya dalam bentuk potongan. Kemudian kabelnya ini juga saya sudah kupas, sudah diambil dalamnya saja, yang luarnya kita potong, kemudian kita ambil serabut atau tembaganya seperti ini. Nah, kita akan memulai untuk membuktikan rangkaian seri. Kalau menurut teori, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang sangat sederhana. Bagaimana rangkaian itu tidak ada cabang. Kemudian rangkaian itu istilahnya sangat simpel dan sangat sederhana. Kenapa? Karena saya hanya memakai 4 kabel. Jadi ini ada 4 kabel seperti ini, ya. Ini saya akan menunjukkan dan dibutuhkan hanya 4 kabel. Ini berarti sederhana banget untuk bagaimana cara membuat rangkaian secara seri, ya. Nah, tapi ternyata rangkaian seri ini di samping ada keuntungan tadi, ternyata kerugiannya adalah ketika lampu mati kita
salah satu lampu mati atau kita ambil, nanti kita coba ya. Nanti kalau diambil seperti ini, otomatis yang di sebelahnya harus mati. Itu namanya adalah rangkaian seri. Itu ciri dari rangkaian seri. Mari kita mencoba dan kita membuktikan melakukan eksperimen ini secara rangkaian secara seri ya. Terlebih dulu saya menyiapkan lampu, kemudian dililitkan dengan kabel seperti ini, jadi langsung dimasukkan. Ya, dimasukkan gunanya supaya konduktor, ya, karena rumah fitting lampu dan kabelnya ini adalah konduktor, jadi kita melihat bahwa ini akan ada arus listrik yang akan mengalir nantinya. Ya, salah satu kakinya disambungkan dengan kabel merah, kemudian salah satu kakinya yang lain itu disambungkan dengan kabel hitam seperti ini. Jadi kita lilitkan supaya tidak mudah lepas. Jika kita sudah membuat di rangkaian pertama seperti ini dengan lampu yang pertama seperti ini, secara seri berarti tadi intinya adalah hemat kabel, ya, keuntungannya. Jadi kita langsung aja untuk menyambungkan lampu ini ke kabel berikutnya di sebelahnya ya. Kita akan mencoba untuk merangkai langsung di sebelahnya. Karena prinsipnya seri itu adalah berdampingan atau sejajar ya. Jadi lampunya itu di sebelahnya langsung ya. Oke, seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini ya. Jadi yang di rumah bisa mempraktekkan ini secara sederhana dan mudah banget ya. Jadi lampunya akan langsung berdampingan seperti ini, sejajar ya. Kalau sudah, kita akan melanjutkan lagi untuk merangkai kabel berikutnya, dimasukkan di kakinya lampu di satu sisi seperti ini. Sama prinsipnya, kita harus melilitkan seperti ini supaya tidak lepas ya. Jadi nanti arus listriknya akan kelihatan untuk mengalir ya. Seperti ini bentuknya. Ya, sudah membuat rangkaian seperti ini. Bagaimana dengan saklar? Ya, saklarnya kita juga jangan lupa. Otomatis kita harus merangkai dengan saklar juga. Saklar juga harus kita beri kabel ya, seperti ini. Jangan lupa setelah kalian masukkan tembaganya dari kabel tersebut, jangan lupa kalian juga lilitkan supaya tidak terlepas. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, setelah kita sudah menyambungkan dan melilitkan kaki saklar ini dengan kabelnya, jangan lupa kaki yang kedua itu juga akan kita sambungkan dengan rangkaian yang sudah kita buat dari kabelnya. Jadi seperti ini bentuknya, kemudian kita masukkan seperti biasa supaya tidak lepas, kita lilitkan seperti ini. Ya. Jadi seperti ini bentuknya ya. Ini adalah rangkaian dengan saklar yang kita akan pakai atau kita akan gunakan. Kemudian saklar ini pastikan dalam kondisi off ya. Karena apa? Supaya nanti takutnya ada arus listrik yang mengalir. Nah, ini kejadian mungkin kena tangan kita, mungkin agak sedikit kesetrum atau bagaimana, kita pastikan untuk off kan dulu ya. Ya, seperti ini kondisinya. Jadi saklarnya ada tanda off ya. Kita tekan seperti ini. Ya, karena tadi saklarnya sudah di off kan, kita mencoba untuk menyambungkan semuanya ke sumber listriknya, yaitu baterai ya. Kita akan membuktikan secara seri apakah rangkaian ini benar-benar secara seri atau tidak ya. Jadi tadi kelemahannya adalah rangkaian seri itu jika satu diambil lampunya ya, dilepas dari fittingnya, itu akan mati juga sebelahnya ya. Kita nanti akan buktikan ya, kita rangkai dulu seperti ini. Secara eksperimen kita akan melihat bahwa apakah benar sesuai dengan teori yang dibuat ya. Ini terlihat bahwa lampunya menyala ya.
Kemudian kita akan buktikan tadi cirinya dari rangkaian seri adalah jika lampu satu dilepas, kita akan buktikan seperti ini. Lampu yang sebelah kiri nanti ya, di sebelah kirinya saya ini nanti akan padam juga. Kita akan buktikan, kita akan lepas. Ya, yang terjadi adalah ketika dilepas seperti ini, lampu yang di sebelah kiri juga akan mati ya, atau padam ya. Bagaimana kalau kita menyalakan dan memasukkan ini lagi lampunya ke dalam fittingnya? Ya, yang terjadi akan menyala juga. Nah, inilah rangkaian secara seri sesuai dengan teori yang ada, yang sudah kita pelajari. Bagaimana teman-teman yang di rumah? Sangat mudah sekali untuk membuat rangkaian seri. Ya, bagaimana dengan rangkaian secara paralel ya? Kita akan mencoba. Ya, kalau menurut teori rangkaian paralel itu kabelnya cukup banyak. Jadi ini terbukti bahwa saya memakai 5 kabel. Tadi seri saya memakai 4 kabel ya. Jadi kalau paralel cukup banyak kabel yang harus disiapkan, ada 5 kabel seperti ini. Ya. Kemudian cukup rumit juga ya. Jadi pastikan yang di rumah benar-benar melihat dan merangkai dengan pelan-pelan ya. Jadi harapan saya di sini benar-benar kita akan melihat perbedaan bagaimana kita membuat tadi secara seri dan kita hari ini membuat rangkaian secara paralelnya ya. Oke, mari kita akan membuat rangkaian secara paralelnya. Yang pertama, siapkan satu lampu dengan fittingnya seperti ini, seperti biasa ya. Kita akan memasukkan satu kabel seperti ini yang sudah dikupas dan terlihat tembaganya. Kita akan masukkan tembaga tersebut ke dalam kaki dari lampu tersebut seperti ini ya. Pastikan jangan sampai terlepas, kalian lilitkan di kakinya seperti ini. Sudah yang di rumah? Oke. Begitu juga dengan kaki satunya ya. Kaki di sebelahnya kita juga akan memasang kabel berwarna hitam ya, tadi berwarna merah. Sekarang kita mencoba untuk melilitkan kakinya ini dengan tembaga berwarna hitam ya, dengan kabel berwarna hitam seperti ini ya. Cukup mudah, bagaimana yang di rumah bisa mengikuti ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan lampu yang kedua? Nah, kalau lampu kedua tadi secara simpelnya langsung dipasangkan di kakinya. Tapi kalau di lampu kedua ini kita juga akan melakukan hal yang sama seperti lampu satu tadi. Ya, kita akan pasang kabel seperti ini. Tembaganya kita masukkan ke kakinya. Ya, seperti ini bentuknya. Ya, sudah terpasang. Pastikan jangan sampai lepas ya. Kemudian kaki satunya di sebelahnya juga kita akan pasang dengan tembaga dengan kabel hitam ya, seperti ini. Ya, pastikan jangan sampai terlepas kabelnya dari kakinya lampu ya, seperti ini. Ya, kita mendapatkan ada dua bentuk seperti ini ya. Ya. Kemudian setelah kita membuat dua bentuk seperti ini, kita akan mencoba untuk merangkai kedua lampu tersebut secara bersamaan. Ya. Jadi kabel hitam akan kita jadikan satu dari lampu satu dan lampu dua untuk kabel hitamnya seperti ini ya. Pastikan kalian lilitkan dengan tangan kalian dan pastikan tidak terlepas ya untuk tembaganya ya, seperti ini ya. Kabel hitam sudah terpasang dan tersambung dengan kabel hitam dari lampu satu dan lampu dua, sudah kalian pasangkan seperti ini. Kabel merah di lampu satu dan lampu dua, kabel merahnya juga kita jadikan satu, kita gabungkan ya, dengan cara melilitkan tembaganya seperti ini ya. Kemudian pastikan jangan sampai terlepas ya, bentuknya jadi seperti ini, tersambung dan terkait satu sama lain. Dan inilah rangkaian secara paralel. Kita akan nanti buktikan ya.
kita akan mencoba untuk menyalakan lampunya ya. Ya, setelah kita menggabungkan kedua lampu tersebut dengan kakinya, dengan tembaga, dengan kabel warna yang sama, merah dengan merah, hitam dengan hitam, kemudian kita akan melanjutkan untuk menggabungkannya dan menyambungkannya ke saklar ya. Seperti biasa, saklarnya kita gunakan dan kita sambungkan salah satu kakinya dengan tembaga dari kabel merah seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kaki yang satunya dari saklar tersebut ya, ini kakinya ada dua ya, jadi kaki satunya kita sambungkan ke baterai ya, sumber listrik. Pastikan ini dalam kondisi off ya, yang ada di rumah teman-teman ya, pastikan dalam kondisi off ya, supaya kita terhindar dari kesetrum ya. Kalau misalkan ini lagi kondisi arus listriknya lagi jalan ya. Ya, jadi digabungkan seperti ini. Ya, kutub positif dari sumber listrik kita masukkan tembaganya di kakinya saklar seperti ini, guys. Ya, setelah tersambung seperti ini, kedua kaki saklar dengan tembaga warna merah ya, seperti ini. Salah satunya ke sumber listrik, salah satunya akan disambungkan ke rangkaian yang sebelah sini ya. Ya, jadi saya lanjutkan. Kemudian kita akan menyambungkan ke bagian rangkaiannya. Dari tembaga dari saklar ini kita akan sambungkan ke bagian rangkaian yang kita buat tadi ya. Ya, jangan lupa dililitkan. Kita jadikan satu. Pastikan jangan sampai terlepas. Ya, jadi seperti ini sudah saya sambungkan. Jadi dari kabel dari saklar kemudian disambungkan ke kabel gabungan dari kedua lampu tersebut. Bagaimana dengan kabel yang warna hitam dari sumber listrik kepada rangkaian tersebut? Ya, langsung aja kita akan menggabungkan seperti ini. Ya, pastikan dililitkan, jangan sampai lepas ya. Ya, setelah digabungkan seperti ini, ya, kabel hitam, gabungan dari kabel hitam tadi, lampu 1 dan lampu 2, kemudian kita gabungkan ke sumber listrik kutub negatif dari baterai, seperti ini. Nah, rangkaian ini sudah jadi kita akan buktikan ya. Menurut teori rangkaian paralel itu tadi dikatakan jika lampu 1 dilepas ya, otomatis satunya tidak mati. Kita akan buktikan ya. Kita nyalakan dulu. Ya, ini bukti bahwa kita membuktikan secara rangkaian secara paralel. Kita akan buktikan yang kedua ya. Apakah benar-benar rangkaian paralel yang dibuat ya? Kita ambil salah satu dari rangkaian ini, satu lampu ya. Kita coba lepas atau kita matikan ya. Nah, seperti ini dia. Ya, ini terbukti secara teori rangkaian paralel satu dinyalakan atau satu dimatikan, ternyata satunya tetap menyala ya. Ini bukti secara teori melalui eksperimen. Bagaimana kalau ini dipasang lagi ya? Ya, akhirnya juga akan menyala ya. Bagaimana kalau yang satunya dilepas? Nah, kita buktikan juga ini. Nah, ternyata satunya tetap menyala. Ya, ini terbukti bahwa kita sudah membuktikan dari teorinya membuat rangkaian secara paralel. Ya, kalau dari lampu yang menyala seperti ini, kalau dibandingkan dengan rangkaian seri seperti ini ya, ternyata kalau kita melihat di sini ada perbedaan ya. Perbedaannya adalah rangkaian paralel lampunya lebih terang. Ya. Kalau kita melihat di rangkaian seri seperti ini lampunya tidak terlalu terang ya. Kenapa? Nah, kalau di rangkaian seri ternyata baterai ada dua baterai ini 1,5 volt, kemudian kalau digabungkan dari 1 jadi 3 volt, ternyata terbagi 3 volt itu kepada dua lampu seperti ini ya. Ada dua lampu, otomatis tegangannya terbagi, mungkin dapat 1,5 dapat 1,5 gitu ya, karena terbagi dua. Tetapi kalau di rangkaian paralel seperti ini
ternyata lampunya lebih terang dari rangkaian seri. Buktinya adalah ketika baterainya 1,5 volt ditambah 1,5 volt menjadi 3 volt, ternyata setiap lampu mendapat 3 volt masing-masing. Ya. Jadi sama-sama mendapatkan tegangan 3 volt. Nah, begitulah rangkaian listrik hari ini dengan eksperimen rangkaian seri dan rangkaian paralel. Harapan saya yang di rumah bisa melakukan hal seperti ini. Kita melihat bahwa di rumah kita ada banyak rangkaian yang dibuat untuk digunakan di ruangan tamu mungkin atau di ruangan kamar kalian. Jumpa lagi dengan materi yang lain dengan saya Stefanus di sini. See you, bye bye.